Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada pembahasan materi UTBK kali ini, kita akan membahas materi tentang garis dan sudut. Ya, sebelumnya perlu teman-teman ketahui ya bahwa materi garis dan sudut ini adalah materi SMP, jadi bisa digolongkan ke kategori sedang hingga mudah. Namun karena soal dalam materi ini sering kali muncul dalam UTBK, jadi teman-teman harus sering berlatih supaya bisa mengerjakannya dengan cepat dan tepat. Oke, mungkin kita akan langsung saja kepada materinya. Nah, untuk materi yang pertama adalah sudut pusat dan sudut keliling. Nah, di sini ada gambar lingkaran ya teman-teman. Lingkaran ini pusatnya ada di titik O. Nah, sudut pusat adalah sudut yang terbentuk antara dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya adalah titik pusat lingkaran. Nah, kalau dalam lingkaran ini, sudut pusatnya adalah sudut AOB karena sudut AOB terbentuk antara jari-jari AO dan juga BO dan titik sudutnya berada di titik pusat yaitu titik O. Nah, adapun sudut keliling yaitu sudut yang terbentuk antara dua tali busur dan titik sudutnya berada pada jari lingkaran. Nah, di sini contoh sudut keliling adalah sudut ACB karena sudut ACB ini terbentuk antara tali busur AC dan juga BC, kemudian titik sudutnya berada pada keliling lingkaran. Nah, selain sudut ACB ada juga nih sudut ADB, sudut AEB itu juga merupakan sudut keliling lingkaran. Nah, teorinya seperti ini kawan-kawan. Jika kaki-kaki sudut pusat dan sudut keliling menapaki titik yang sama, maka besar sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, kita lihat di sini kawan-kawan ya. Nah, di sini sudut pusat AOB dan sudut keliling ACB, ADB dan juga AEB menapaki titik yang sama, yaitu titik A dan titik B. Maka di sini besar sudut AOB adalah 2 kalinya besar sudut ACB. Juga 2 kalinya besar sudut ADB dan 2 kalinya besar sudut AEB. Nah, kemudian semua sudut keliling sama besar jika kaki-kakinya menapaki titik yang sama. Nah, jadi di sini sudut AEB, sudut ADB dan juga sudut ACB itu besarnya sama. Kenapa? Karena mereka menapaki titik yang sama yaitu titik A dan titik B. Nah, jadi kawan-kawan yang perlu digarisbawahi adalah kaki-kakinya menapaki titik yang sama. Andai kata kita buat sudut baru misalnya sudut keliling baru di sini. Di sini kemudian kita beri nama. Nah, di sini M dan di sini M. Nah, sudut NMB ini tidak sama dengan sudut ACB. Kenapa? Karena di sini sudut NMB tidak menapaki titik yang sama dengan sudut ACB, maka di sini sudut NMB tidak sama dengan sudut ACB meskipun keduanya sama-sama sudut keliling. Nah, itu saja untuk materi sudut pusat dan sudut keliling. Selanjutnya kita akan berlanjut ke materi yang berikutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu garis yang memotong 2 garis sejajar. Nah, misalnya di sini ada garis C dan garis K, di mana 2 garis tersebut saling sejajar. Kemudian ada garis P yang memotong kedua garis tersebut. Teorinya begini teman-teman. Jika sebuah garis memotong 2 garis sejajar, maka sudut yang sehadap sama besarnya. Nah, di sini sudut yang sehadap itu maksudnya sudut yang menghadap arah yang sama. Seperti contohnya sudut G dan sudut A. Kemudian sudut H dan sudut B itu besarnya sama. Kemudian sudut yang saling bertolak belakang juga besarnya sama. Nah, contoh sudut yang saling bertolak belakang adalah sudut G dan sudut E. Dan sudut B dan sudut D juga besarnya sama. Nah, mungkin nanti yang ditemui di soal UTBK itu gambarnya tidak seperti ini. Jadi nanti teman-teman tuh harus pandai-pandai untuk membuat garis bantu ataupun titik bantu. Nah, untuk materi cukup 2 itu saja. Untuk selanjutnya kita akan lanjutkan kepada contoh soal. Soal pertama, besar sudut X adalah, nah di sini kita hendak mencari besar sudut X atau sudut DBC. Kalau perhatikan sudut ADB dan juga sudut ACB. Kedua-duanya merupakan sudut keliling dan kaki-kakinya menapaki titik yang sama yaitu titik A dan titik B. Maka besar ACB sama dengan sudut ADB. Oke, kita tulis dulu. Besar ACB sama dengan besar ADB sama dengan 25
92 derajat. Kemudian perhatikan sudut BEC. Sudut BEC merupakan pelurus dari sudut DEC. Maka besar BEC adalah 180 dikurangi sudut DEC. Kita tulis. Besar sudut BEC sama dengan 180 dikurangi besar sudut DEC yaitu 111. Hasilnya sama dengan 69 derajat. Karena sudut BEC dan sudut ECB sudah kita temukan, maka besar X bisa kita cari. Besar X sama dengan 180 dikurangi sudut BEC ditambah sudut ECB sama dengan 180 kurangi 69 ditambah 22 sama dengan 180 kurangi 91, hasilnya sama dengan 89. Nah, jadi besar sudut X adalah 89 derajat. Nah, untuk soal yang seperti ini kategorinya masih bisa dibilang mudah ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke soal yang sedikit lebih sulit. Soal kedua, diketahui garis MN sejajar garis PQ untuk besar sudut A. Putuskan di antara penunjuk berikut untuk menjawab soal tersebut. Nah, untuk soal yang seperti ini kawan-kawan kita tidak perlu melakukan penghitungan, tapi kita hanya perlu mengetahui sudut-sudut mana saja yang bisa kita ketahui besarnya menggunakan penunjuk yang ada. Di sini penunjuknya ada dua, yaitu besar sudut AB sama dengan 120 derajat dan besar sudut CAN sama dengan 61 derajat. Oke, pertama-tama kita akan gunakan kedua petunjuknya. Ini kita akan berbesar dulu gambarnya supaya lebih jelas. Kemudian kita akan tuliskan dulu sudut-sudutnya. Di sini sudut ABP sama dengan 123 derajat. Kemudian sudut CAN sama dengan 61 derajat. Nah, nanti jika suatu sudut itu bisa kita ketahui besarnya, kita akan tandai dengan huruf V saja ya teman-teman. Kita tidak lakukan penghitungan supaya lebih cepat. Kemudian kita akan buat garis bantu yang tegak lurus dengan garis PQ di sini. Nah, kemudian kita tandai di sini dengan titik F misalnya. Nah, karena garis FB ini tegak lurus dengan PQ, pasti juga tegak lurus dengan garis MN karena garis MN dan PQ ini sejajar. Maka di sini besarnya 90 derajat. Kemudian perhatikan sudut FBA. Nah, di sini karena sudut ABP sama dengan 123 derajat dan sudut FBP sama dengan 90 derajat, maka sudut FBA bisa kita cari yaitu 123 dikurangi 90 derajat. Nah, di sini bisa kita cari sudutnya ya teman-teman ya. Nah, bisa kita cari, kita akan tandai dulu dengan huruf V. Nah, kemudian perhatikan sudut FAB. Nah, karena sekarang perhatikan segitiga FBA. Nah, di sini sudut AFB dan sudut FBA sudah diketahui yaitu 90 derajat dan juga di sini 123 derajat dikurangi 90 derajat. Maka di sini sudut BAF bisa kita ketahui dengan 180 dikurangi besar sudut AFB dikurangi lagi dengan sudut FBA. Oke, karena ini sudutnya bisa kita ketahui, maka akan kita tandai juga di sini. Nah, kemudian perhatikan di sini sudut A, karena sudut ini adalah sudut lurus ya 180 derajat, maka sudut A itu bisa kita ketahui dengan
180 dikurangi 61 dikurangi sudut FAB. Nah, jadi kesimpulannya, jika kita menggunakan kedua petunjuk, kita bisa mencari besar sudut A. Nah, sekarang kita akan coba hilangkan salah satu petunjuknya. Misalnya pertama, petunjuk yang kedua tidak kita gunakan. Jadi di sini sudut CAN tidak kita gunakan. Jadi kita hanya menggunakan satu petunjuk pertama, yaitu sudut ABP sama dengan 123 derajat. Nah, kalau begini kita hanya berhenti di sini saja, kita tidak bisa melanjutkan untuk mencari besar sudut A. Maka kesimpulannya, jika kita hanya menggunakan satu petunjuk, yaitu petunjuk yang pertama, maka besar sudut A tidak bisa kita tentukan. Sekarang misalnya kita hanya akan menggunakan petunjuk yang kedua saja. Jadi kita akan menggunakan petunjuk sudut CAN sama dengan 61 derajat. Dan di sini sudut ABP tidak kita ketahui. Nah, untuk garis bantu ini masih bisa kita gunakan ya teman-teman. Namun di sini sudut FBA tidak bisa lagi kita ketahui besarnya. Nah, tadi kita mencari sudut FBA dengan mengurangi sudut ABP dengan 90 derajat di sini. Jadi di sini kita tidak lagi ketahui, dan otomatis sudut FAB juga tidak bisa kita ketahui lagi. Kemudian kita akan buat garis bantu yang tegak lurus dengan garis MN. Di sini misalnya. Nah, garis bantu ini tegak lurus dengan garis MN dan juga tegak lurus dengan garis PQ. Oke, kemudian di sini kita beri tanda di sini ya titik. Dan di sini titik X dan di sini titik Y. Oke, karena garis ini tegak lurus dengan garis MN, maka di sini besarnya 90 derajat. Otomatis sudut AXY di dalam sini itu juga besarnya 90 derajat. Nah, karena di sini 90 derajat dan di sini 61 derajat, maka besar sudut ACX bisa kita ketahui. Oke, kita akan tandai dengan huruf V. Sekali. Nah, sini kita tandai kawan-kawan ya. Kemudian karena di sini sudut ACX bisa kita ketahui, kemudian sudut ACB sama dengan 90 derajat, maka kita juga bisa mencari sudut DCY dengan mengurangi 180 dengan 90 derajat di sini dan juga dikurangi lagi dengan sudut ACX. Maka di sini akan kita tandai lagi bahwa sudut DCY bisa kita ketahui misalnya. Kemudian perhatikan segitiga CBY. Nah, di sini karena sudut BCY bisa kita cari besar sudutnya, kemudian sudut BYC sama dengan 90 derajat, maka besar sudut CBY juga bisa kita cari dengan 180 dikurangi 90 dikurangi lagi dengan sudut BCY. Oke, kita mulai dulu kawan. Ini kita tandai dengan kunci. Pengerjaannya hanya bisa sampai sini saja. Kita tidak bisa melanjutkan hingga menemukan besar sudut A berapa. Maka jika kita hanya mengetahui petunjuk kedua saja, itu tidak cukup untuk menemukan besar sudut A. Nah, kesimpulannya kita memerlukan kedua petunjuk untuk menjawab soal ini. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal ketiga, diketahui garis MN dan garis PQ, tentukan besar sudut BHL. Putuskan di antara petunjuk berikut untuk menjawab soal tersebut. Nah, ini model soalnya sama seperti nomor 2 yang tadi ya teman-teman. Nah, di sini petunjuk pertama yaitu besar sudut MAD sama dengan 1 derajat, kemudian besar sudut EFC sama dengan 99 derajat. Jadi, seperti biasa kita akan langsung gunakan kedua petunjuknya, tapi ini kita akan bisa lebih jauh supaya lebih terlihat. Oke, di sini sudut MAD sama dengan 31 derajat. Kemudian sudut EFC sama dengan 99 derajat.
Kemudian perhatikan garis DH kawan-kawan. Nah, di sini hati-hati ya kawan-kawan ya, karena di soal ataupun di gambar itu tidak ada keterangan bahwa garis DH sejajar garis MN ataupun garis PQ. Maka di sini garis DH itu belum tentu sejajar dengan garis MN ataupun garis PQ, meskipun di sini di gambarnya kelihatannya memang sejajar ya. Kemudian kita akan buat garis bantu yang tegak lurus dengan garis PQ dan juga garis MN di sini misalnya. Kemudian satu garis lagi di sini. Dan kita beri nama titiknya. Saya di sini titik W dan di sini titik Z. Nah, ini ada kawan bahwa garis WB dan garis ZC ini sejajar dengan garis MN dan juga garis PQ. Maka di sini sudut BWA ada selisih ke siku yaitu 90 derajat. Begitu juga dengan sudut AZC juga 90 derajat. Kemudian perhatikan segitiga WAB. Nah, di sini karena sudut BWA dan juga sudut WAB itu sudah ada, sudah diketahui, maka besar sudut WBA juga bisa kita ketahui dengan 90 dikurangi 90 dikurangi 31 derajat. Oke, akan kita tuliskan di sini ya. Kita tandai dengan putih. Nah, kemudian karena sudut WBA diketahui, maka sudut ABE juga bisa kita ketahui dengan 90 dikurangi sudut WBA. Oke, di sini juga kita tandai dengan huruf V. Kemudian perhatikan sudut ZAC. Nah, di sini karena sudut WAB sudah diketahui dan juga sudut BAC sudah diketahui, maka sudut ZAC juga bisa kita ketahui dengan 180 dikurangi 31 dikurangi 90. Di sini kita tulis saja dengan huruf V. Kemudian perhatikan segitiga ZAC. Karena sudut ZAC sudah bisa kita ketahui dan juga sudut AZC juga bisa kita ketahui, maka sudut ADZ akan juga bisa kita ketahui. Ini kita tandai dulu dengan huruf V. Kemudian perhatikan sudut FCE. Karena sudut ZCA sudah diketahui, maka besar sudut FCE bisa kita ketahui dengan 90 dikurangi sudut ZCF. Nah, di sini kita akan tandai sebagai V. Nah, kemudian perhatikan segitiga FCE. Di sini karena sudut EFC diketahui dan sudut FC diketahui, maka sudut FEC juga bisa kita ketahui. Nah, pengerjaan hanya berakhir sampai di situ. Kita tidak bisa mengetahui berapa besar sudut BHF. Kenapa? Karena untuk mengetahui besar sudut BHF, setidaknya kita harus mengetahui sudut GDE atau sudut HGF. Namun informasi yang diberikan tidak cukup untuk mengetahui salah satu di antara kedua sudut tersebut. Nah, terus mungkin di antara teman-teman ada yang nanya nih, kenapa kok bikin garis bantunya nggak di titik D aja? Oke, kita akan coba ya. Misal kita akan buat garis bantu di sini. Tegak lurus dengan garis MN dan juga garis PQ. Dan di sini kita beri nama titiknya misal titik T. Nah, seperti yang tadi dibilang bahwa garis DH ini belum tentu sejajar dengan garis MN dan juga garis PQ. Jadi dari sudut TDH ini belum juga tentu 90 derajat. Dan lihat di kesimpulannya, kedua informasi yang diberikan tidak cukup untuk menjawab soal. Nah, karena dua saja tidak cukup, apalagi satu ya gitu kawan-kawan. Maka jawabannya adalah D. Sudut dan dua tidak cukup untuk menjawab soal. Nah, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sampai sini ya teman-teman. Oh iya, barangkali ini di antara teman-teman ada yang punya pertanyaan mengenai soal-soal UTBK ataupun soal-soal matematika lainnya. Teman-teman bisa nih menghubungi anggota TUA melalui program Halo TUA. Nah, untuk pendaftarannya teman-teman bisa cek di Instagram TUA @TUA dan pastinya gratis. Oke, sekian video kali ini. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.